Bagus, dengerin lagu, pecahin main kaca ya. Hah? Bagus, Hutso. Sinetron berjudul Keluarga Van Danu tadi makin menunjukkan betapa Hengky Sulaiman memang mencintai akting. Ia bahkan rela kerja rangkap, mulai dari pemain, penata lagu, hingga menulis skenario. Boleh dibilang, masuknya Hengky ke dunia sinetron ibarat melepas jangkar untuk bertahan dalam karir. Karena dikala itu, di tahun 1993 silam, perfilman Indonesia tengah mati suri. Nah, setelah itu saya masuk sinetron, saya bikin satu, ini judulnya Tetanggaku Idolaku. Naskah asal mulanya Muswari Yasin. Bagus sekali ceritanya tentang dua tetangga, tapi karena waktu itu Marissa Haque sebagai produser saya mau bikin 12 episode, jadi kita tambah kita iniin sampai 12 episode. Nah, dan itu saya main, nulis skenario juga, nyambung dari Pak Muswari Yasin itu, dan kemudian juga nyutradarain. Mau kemana kamu, Nak? Rupanya Hengky tak bisa berhenti berakting di sinetron. Ia juga berkenan membumi dengan artis muda, seperti terlihat di bulan Januari hingga Mei lalu, di mana Hengky bersama kelompok vokal Seven Icon membintangi sinetron bertajuk Cinta Tujuh Susun. Maafin VJ ya, Pak. Tidak hanya di layar kaca, di tahun ini pula Hengky hadir lewat beberapa judul film yang banyak ditonton penikmat sinema di tanah air. Di antaranya The Raid, Brandal-Brandal Ciliwung, dan film Sugija besutan sutradara Garin Nugroho. Een inlander als bisschop. Semua merupakan satu keluarga besar. Ya, kalau saya masih bisa artinya berkontribusi dalam dunia ini, artinya masih bisa main, saya berusaha bermain dengan sebaik-baiknya, disiplin waktu yang sebaik-baiknya, lalu memberikan apa yang saya bisa. Nah, itu akan saya laksanakan sampai ya until the end lah. Kalau sekarang dibilang cinta betul, nggak fair kali ya. Terus terang sekarang ada juga ada apa unsur UUD-nya ya, mesti juga ada ujung-ujung duitnya juga gitu. Jadi kadang-kadang milih-milih juga, ini boleh. Tapi kalau ada film bagus, saya pernah pesan Mas Saskia misalnya, pokoknya ada film besar, saya diajak, biar sedikit, no problem, apa aja gitu. Itu saya ikut masuk di apa Habibie, di Soekarno, lalu ada beberapa film besar yang nggak dapat peran besar pun saya ikut. The Raid 1-2 saya masuk. Hari berganti, tahun berlalu, maka tunas-tunas muda pun bermunculan, menemani rimbun pohon tua, meneruskan peradaban zaman. Di titik inilah sang putra hadir meneruskan jejak ayahanda, seperti Hengky yang menitiskan darah kesenian pada anak keduanya, Ferdy Sulaiman. Saya pernah ditawarin untuk nyutradarain lagi, enggak ada, capek gitu ya. Jadi saya lihat anak saya juga berniat untuk menyutradarai, biarlah dia udah gantikan saya sebagai pemain. Sebagai pemain saya bersyukur tidak mengecewakan, malah kalau boleh jujur dia sedikit lebih baik dari saya, sedikit nggak banyak lebih baiknya. Nah, tapi sebagai sutradara suatu saat mungkin dia bisa jauh lebih baik dari saya. Jadi bokap itu sangat cinta film sih, dan itu ditularin banget ke anak-anaknya. Even kita masih anak-anak tuh kita udah dijejelin kayak Sound of Music, Superman the Movie, Tarzan, everything deh pokoknya. Itu seolah-olah kayak apa ya, udah di brainwash sama film, jadi kita nggak bisa nggak cinta film dari awal memang. Saya sebenarnya nggak sangka, Ferdy lagi dulu masih kecil juga anti sekali main film gitu. Pernah sekali dicolong sama Hengky untuk membantu filmnya Slamet. Nah itu saya marah sekali itu. Saya marah sama Slamet, nggak pernah bisa lupa tuh. Soalnya dicolong cuman untuk 1 hari, ternyata sampai seminggu nggak pulang. Syuting film, nggak sekolah sampai seminggu, nah itu saya marah.
Tak ada yang lebih bahagia dari bekerja dengan hati dan ketulusan. Disitulah Hengki merajah nasibnya lewat dunia akting yang terkadang berrezeki buram dan penuh gemerisik badai. Langkah itu memang memanjang, menyisakan jejak di sudut mata tentang perjalanan seorang Hengki yang menggenggam ketulusan hati pada profesi yang memulai segalanya dari tiada menjadi niscaya. Kehidupan itu boleh dibilang tidak bisa unpredictable, ya, bahwa akan jadi kayak begini saya sendiri nggak tahu. Tapi kalau kita enjoy dalam hidup ini, kita jalani apa adanya dan tetap bersyukur dalam segala hal. Artinya jangan kita cuma bersyukur kalau kita lagi dikasih banyak job atau bersyukur lagi banyak kegembiraan, tapi kadang-kadang ada masalah, ada kesulitan. Nah itu kita harus tetap bersyukur, jadi kita nggak stres, jadi bisa hidup sehat terus. Senang sekali, saya pernah bilang kadang-kadang kan film tuh nggak tetap. Kadang-kadang kalau lagi nggak ada syuting atau apa gitu kan pernah gitu, udahlah kerja kantor sajalah, saya bilang gitu. Saya pernah coba gitu supaya kita punya pemasukan yang tetap gitu. Dia berusaha gitu, tapi saya lihatnya stresnya lebih besar daripada kalau dia main film. Saya berhasil selama perfilman masih berjalan dengan baik dulu, dari tahun 81 sampai 91, juga 10 tahun kemudian itu ada 13 film yang saya buat. Yang saya ajukan ke KFT waktu itu Neraca Kasih untuk dicek sebagai contoh apakah saya, sebab dulu nggak sembarang orang boleh nyutradarain. Setelah mengajukan dengan ada rekomendasi 3 sutradara, lalu diuji dulu oleh tim KFT. Setelah saya bikin film paling boleh 3 film, habis itu kita harus memberi pertunjukan film itu, diuji kenapa begini kenapa begitu, saya ingat sekali. Setelah itu baru resmi menjadi anggota KFT kelompok sutradara. Di antara jejak-jejak panjang itu, maka terkenanglah si empunya jiwa pada satu masa sulit, saat dimana segalanya masihlah purba dan ia berusaha untuk mewujudkan karya prima. Kalau dulu kita nggak pernah bisa, misalnya sebagai sutradara, habis shoot terus kita lihat hasilnya. Sekarang bisa, sebab ada bantuan video assist. Ya, jadi setelah di shoot dengan film bisa putar balik ngelihat, si pemain sendiri pun bisa lihat, iya ya saya kurang ini, sekali lagi deh saya bisa lebih baik dari ini, yang waktu main barangkali nggak terasa. Nah dengan alat-alat bantuan itu memang sekarang membuat film bisa lebih cepat, tapi kadang-kadang orang film zaman sekarang terlalu cepat bikin film, apalagi kalau yang stripping, 1 hari selesai 1 episode, itu udah ajaib. Kalau bikin film layar lebar seminggu aja udah membingungkan, tapi sekarang ada yang bisa. Tapi banyak juga masih sutradara yang berusaha membuat dengan lebih teliti, dengan lebih baik ya supaya hasilnya bisa maksimal. Masih syuting seperti zaman dulu. Dunia film cinta banget kayaknya tuh. Sampai sekarang pun masih ya, itu umur 72 dia masih seneng syuting kayaknya dia emang. Dia don't mind gitu pergi kerja dari jam 5 pagi sampai jam 5 pagi lagi, emang dia suka. Acaranya bukan maksudnya jalan-jalan, tapi ya sambil bantu dia kerja tuh di situ.